Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Ramadan Sutana. Kode sahamnya ASLC. Nama perusahaannya yaitu PT Autopedia Sukses Lestari Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya kita ganti di sini kode sahamnya ASLC. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Autopedia Sukses Lestari Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir, ini perusahaan yang baru IPO ternyata ya. Perdagangan pertama itu dimulai dari tanggal 25 Januari 2022. Kemudian menyentuh ke harga tertinggi di harga Rp350 per lembar di tanggal 26 Januari. Setelah itu harga sahamnya terus turun secara perlahan sampai ke harga terendah di harga Rp124 per lembar. Kemudian setelah itu harga sahamnya sideways. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor semi retailnya, dalam hal ini underwriternya tentunya. Apa yang mereka lakukan selama sebulan lebih terakhir dari tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan perdagangan hari ini di tanggal 18 Juli 2022. Nah, di periode ini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya, seperti itu. Oke, kita cek data transaksinya. Kita klik kolom Browsum. Selanjutnya, kita klik kolom Browsum. Selanjutnya, di sini kita ganti kode sahamnya ASLC atau PT Autopedia Sukses Lestari. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 02 bulan 6 atau Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Autopedia Sukses Lestari Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir dari tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 18 Juli, di periode sebulan lebih terakhir ini, investor semi retailnya itu melakukan aksi normal distribusi. Jadi distribusi mereka di periode ini cenderung normal atau wajar seperti itu. Tidak terlalu signifikan. Oke, sekarang kita cek selama awal IPO-nya, apakah underwriter-nya sudah melepas barang dalam jumlah besar atau tidak, seperti itu. Oke, kita cek dari tanggal 25 Januari ya. Di sini kita ganti kodenya, tanggalnya dari tanggal 25, kemudian 01 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni. Oke, kita show. Nah, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual juga secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan ini itu underwriter-nya dari awal IPO sampai dengan perdagangan tanggal 18 Juli ini melakukan aksi big akumulasi. Jadi underwriter-nya itu melakukan akumulasi dalam jumlah yang cukup besar atau yang besar ya, yang besar seperti itu, karena di sini indikasinya big akumulasi. Jadi ini pertanda yang baik karena underwriter-nya sebagai investor besar di perusahaan ini
justru membeli perusahaan ini kembali dari investor-investor yang membeli sahamnya di pre-IPO atau sebelum terjadinya initial public offering seperti itu. Jadi retail-retail di sini karena harga sahamnya terus turun, kemudian underwriter-nya itu Trimegah Sekuritas itu melakukan pembelian kembali seperti itu. Ini pertanda yang baik seperti itu. Oke, kita tutup data transaksinya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Autopedia Sukses Lestari ini 22,4% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 22% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini 0%. Nah, underwriter-nya sebagai investor besar itu memecah kepemilikan mereka di bawah 5% sehingga tidak ada tercatat sebagai investor besar seperti itu. Kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 36,8%. Ini sudah banyak berkurang karena banyak investor retail yang sudah menjual kepemilikan mereka kembali ke investor besarnya atau dalam hal ini underwriter-nya yang saya maksud seperti itu.